Temanya hari ini Tuhan tidak terbatas. Yakin? Betul? Salah. Loh, saya mau tunjukkan bukti. Manusia atau binatang yang bisa berkata tidak kepada Tuhan dan bisa melawan Tuhan, yang siapa? Ini pertanyaan penting supaya tema ini bisa kita nyatakan dalam hidup kita. Ngerti nggak pertanyaannya? Saya ulangi lagi. Betul, Tuhan tidak terbatas, tidak perlu diragukan. Katakan amin. Tapi ada masalah. Manusia atau binatang yang bisa berkata tidak kepada Tuhan dan bisa melawan Tuhan. Loh, saya tanya kok sulit sekali jawabnya. Ayo, yang mana yang bisa melawan Tuhan, yang siapa? Mereka atau kita? Ayo, yang belakang jawab, saya nggak mau. Yang di rumah juga ikut jawab. Manusia atau binatang yang bisa melawan Tuhan dan berkata tidak kepada Tuhan? Nah, saudara tahu? Dia memang tidak terbatas. Tetapi ketika kita berkata tidak kepada yang tidak terbatas, bisa nggak kita alami ketidakterbatasan Tuhan? Tidak. Binatang tidak pernah membantah dan melawan Tuhan. Kita yang hobinya seperti itu. Kok kayak nggak percaya sih? Coba saling beritahu, jangan suka melawan Tuhan. Ngomong kiri kanan, awas ya. Ini loh masalahnya. Saudara, kita harus mengerti kebenaran ini. Saya mau buktikan. Dia gembala yang baik atau bukan? Yakin? Tenanan? Sungguh? Belum tentu. Loh, Kak, lo lagi. Dia gembala yang baik. Dia akan menjadi gembala yang baik kalau dombanya baik-baik. Loh, kok guyu di kandang kok are-are ikan? Loh, betul tidak? Dia itu gembala yang baik, nggak perlu kita ragukan. Dombanya yang belum tentu baik. Betul. Dia penjunan yang sempurna kalau membentuk tanah liat. Betul atau tidak? Nah, sudah mulai pintar jawabannya. Belum tentu. Oh, kandani kok. Bisa nggak tanah liatnya berontak? Nah, itu loh masalah. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Sungguh, dia suka ngatur. Masalahnya? Nah, yang diaturin mau atau tidak? Itu loh, saudara. Jadi selama ini, saudara, dia baik. Dia maha kuasa. Dia penjunan. Dia suka nuntun kita. Kita nggak perlu ragukan. Masalahnya pada kita. Menurut atau tidak. Kita lihat ayat yang pertama. Kisah Rasul 2 ayat 36. Kisah Rasul 2 ayat 36. 36, bukan 26. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Tentunya kita juga enggak? Lalu saya tanya, tentunya kita juga harus tahu dengan pasti enggak? Iya, tentu. Apa itu? Bahwa Yahweh Tuhan telah, bukan akan, telah, sudah membuat Yesus yang kita salibkan. Betul nggak? Bukan kamu loh. Loh, kita pernah nyalibkan Yesus nggak? Pernah, karena dosa kejahatan kita. Saya ulangi. Jadi seluruh kaum Israel termasuk kita harus tahu dengan pasti. Nggak cuma tahu, tapi tahu dengan pasti. Berarti nggak bisa diganggu gugat lagi bahwa Tuhan yang telah
membuat Yesus yang kita salibkan itu, baca sama-sama, menjadi satu Tuhan dan Kristus. Tuhan yang tidak terbatas, betul-betul tidak terbatas di hidup saudara dan hidup saya. Kalau kita memposisikan dia sebagai Tuhan dan Kristus. Di luar itu, dia tetap tidak terbatas. Tapi kita tidak akan mengalami ketidakterbatasannya. Karena kita bergeser. Apa itu Tuhan? Yang belum tahu tolong catat. Tuhan itu didefinisikan dengan dua kalimat. Satu, pemilik tunggal atas hidup ini. Saudara percaya? Dia pemilik tunggal atas hidup kita. Kalimat kedua, kalau kita menyebut Yesus itu Tuhan dan menjadikan dia Tuhan yang tidak terbatas itu, berarti dia itu penguasa mutlak atas hidup. Nah, kalau ada di antara kita belum menempatkan dia sebagai Tuhan, yaitu pemilik tunggal dan penguasa mutlak atas hidup kita, dan dia itu Kristus yang diurapi, saudara, sulit. Berapa anak saya tahu, istri saya juga ikut bergumul. Ada satu keluarga, mamanya sudah janda, anaknya 2. Nah, mama ini jadi Tuhan untuk anak-anaknya. Sampai anak-anaknya, maaf, usia sudah kepala 4. Enggak ada yang menikah. Karena mamanya menjadi Tuhan. Berapa kali anaknya ketemu ini jodoh ini? Tidak. Ribut besar berapa hari yang lalu. Istri saya pun bilang, aduh susah lah. Sedih. Saya sampai tanya, jadi mau kapan anakmu menikah? Semuanya salah di matamu. Dan mama ini sangat yakin, aku ini benar dan aku tidak salah. Ya tapi terus memilih yang bagaimana? Ngerti nggak contohnya? Dari sini kita belajar. Ketika si aku muncul. Ngerti kata itu? Si aku muncul. Catat. Tuhan bergeser posisinya. Ini mengerikan. Masih ingat ayat yang paling harus kita takuti adalah Matius 7, nggak usah dibuka ya. Matius 7, 21 sampai 23. Percuma, saya balik bacanya. Percuma kamu menyebut aku Tuhan, Tuhan. Percuma kalau kamu tidak melakukan kehendakku. Percuma. Saya harap sampai pada posisi ini, kalau ada di antara saudara masih menyalahkan Tuhan dengan kalimat ini, saya minta semuanya rendah hati dan jujur. Aku sudah berdoa, aku sudah puasa. Maaf, aku paling banyak kalau memberi persembahan. Aku sudah aktif, aku sudah begini. Bahkan ada yang pernah ngomong gini, kalau nggak ada omaku, nenekku, gereja itu nggak berdiri. Wih, keren betul. Tapi kenapa Tuhan tidak mau mendengar doaku? Saya akan balik.
Kalau semua doa kita harus Tuhan jawab, ini pertanyaan penting loh. Kalau semua doa kita harus Tuhan jawab, jawab ya. Lalu yang jadi Tuhan siapa? Kita. Nuh. Ini masalah besar. Lu betul tidak? Apalagi kalau ngungkit-ngungkit, aku sudah begini, aku sudah begitu. Maksudmu Tuhan bisa saudara beli? Betul enggak? Maka itu Tuhan enggak butuh duit kita. Dia punya segala-galanya. Lagi sekali, ketika Bapak Gembala memberi saya tema ini, wow, Tuhan tidak terbatas. Betul. Mari kita periksa di hati kita. Saya pakai kalimat ini. Seberapa besar porsi, nanti kata porsinya, porsi yang kita sediakan untuk dia menjadi Tuhan di hidup kita. Ini pertanyaan penting. Seberapa besar porsi atau otoritas atau kedudukan yang kita berikan untuk dia menjadi Tuhan di hidup kita. Ini yang akan menentukan. Saya ingat kira-kira tahun 78 lama. Saya diminta untuk mimpin retreat anak-anak remaja di daerah Kalimantan Tengah. Dalam sekali. Waktu itu masuknya bukan dari Palangkaraya, tapi dari Banjarbaru. Kami naik ke Tinting, lewat 3 sungai baru sampai kampung itu. Listrik aja nggak ada radio, nggak ada TV. Nah, tema yang diminta oleh gereja itu tentang Yesus itu Tuhan. Itu anak-anak remaja, anak muda. Saya sampaikan begini. Waktu tanya jawab ada seorang anak muda, saya sampai kaget. Cara dia bicara bahasa Indonesia itu sempurna. Saya sampai heran, ini siapa guru bahasa Indonesianya? Anak ini kalau ngomong teratur. Dia tanya, Om, saya tanya Om, ada satu saja Om, yang saya ini sulit untuk menyerahkan dia kepada dia sebagai Tuhan. Dia ngomong sampai saya bilang, ini anak hebat sekali. Aduh, rasanya saya gemes dan sayang dia betul-betul. Akhirnya saya tanya, jadi apa? Cuma satu kok Om, nggak banyak. Sungguh Om, satu ini saja. Saya tuh nggak bisa memberikan porsi ini kepada Tuhan Om. Saya tanya, apa itu? Muter lagi. Akhirnya jawab, jodoh Om. Oh ya? Kenapa? Saya tanya serius beneran. Saya pikirnya anak ini rohani sekali. Kenapa masalah jodoh, porsi jodoh ini kamu nggak berani berikan kepada Tuhan? Begitu dia jawab, saya balik jadi gemes, saya mau pukul anak ini. Dengar dulu jawabnya, takut dikasih yang jelek kok. Loh, saudara, setelah saya gemes, saya itu sadar saya belum menikah waktu itu. Saya merenung dulu, mungkin saya bisa juga gini loh sama Tuhan. Dari peristiwa itu saya belajar. Belum tentu semua porsi di hidup kita serahkan kepada yang kita panggil Tuhan itu. Coba mikir. Dari marah pada anak ini saya jadi sadar. Saya juga mungkin saya mau sedikit saya duluin. Maka itu jujur, area mana di hidup saudara dan hidup saya, kita lihat dari ujung kepala sampai telapak kaki kita, yang belum kita berikan hak mutlak Tuhan untuk menjadi Tuhan. Saya mau sebut satu area yang sulit semua orang menyerahkannya. Kalau saudara setuju, teriak yang keras, bener, sambil nolak. Area yang porsinya sulit kita berikan kepada Tuhan adalah dompet kita. Benar. Wih. Loh, betul. Dompet ini. Maka itu mengapa Abraham menjadi Abraham dan terus diuji. Dan ujian akhirnya, istilahnya UAS atau UN atau apalagi lah singkatnya. Masih ingat apa ujian akhirnya? Yang paling berharga yang diminta.
Jadi jangan membicarakan Dia yang Maha Kuasa, jangan membicarakan Dia yang terbatas. Memang Dia begitu. Bicarakan hidup kita dulu. Sudah benar atau belum? Wih, ujian akhir Abraham itu ngeri loh. Maka itu saya pakai ini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kita salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Begini. Sambil merenung, kalau belum terjawab selama ibadah ini, nanti pulang. Jawab. Jujur. Temukan Ishak di hidup kita. Kalau saudara dan saya sudah berhasil menemukan Ishak kita itu siapa? Lalu tanya, sudahkah Ishak itu engkau berikan porsi itu kepada Tuhan? Ambil Tuhan. Kok jadi diem gak jawab? Ini loh. Selama saudara dan saya masih ada Ishak di hidup ini, ketidakterbatasan Tuhan tidak akan jadi di hidup kita. Bukan Tuhan diktator, bukan Tuhan egois, bukan Tuhan rakus, minta semuanya. Bukan. Coba saya tunjukkan ayat ini ya. Lukas 14 ayat 26. Ini sampai hari ini masih banyak orang salah mengerti. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci, ini hal yang masih jadi perdebatan sampai hari ini. Benci. Yang dibenci nggak tanggung-tanggung, keluarga inti. Bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau saudara perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Baca yang kencang. 1, 2, 3. Iya. Nah, ganti saya ya. Jadi kalau saya termasuk saudara tidak membenci ayah, ibu, istri, anak-anak, saudara laki-laki ataupun bahkan nyawa saya sendiri, katakan 1, 2, 3. Saya tidak dapat menjadi murid Yesus. Sadis. Saudara, bagi yang belum tahu, supaya hari ini tahu. Semua konsep firman Tuhan itu adalah konsep hukum militer. Itu dari kitab Kejadian. Maka itu sampai hari ini semua negara di dunia, komunis, ateis, demokrasi, negara agama, apa saja, hanya satu yang sistemnya sama, yaitu militer. Ini aneh. Mengapa sistem militer ini tidak bisa diubah di negara tertentu? Semuanya sama, seluruh dunia. Saya harap saudara mengerti konsep ini. Sistem politik beda, pendidikan beda, ekonomi beda, kesehatan beda, transportasi beda, tapi militer seluruh dunia itu sama. Ngerti yang saya maksudnya? Jenjangnya semua sama. Nah, karena sistem militer itu dari surga, maka itu seluruh dunia sama. Nah, tidak semua kita pernah ikut pendidikan militer. Nah, anak-anak orang Indonesia yang sudah pindah ke Singapura pasti aja wajib militer. Karena negara itu sedikit penduduknya, jadi perlu tentara cadangan untuk mengamankan negara. Saudara, mengerti firman Tuhan dan menjadikan Yesus itu Tuhan di hidup kita, supaya ketidakterbatasannya nyata di hidup kita, pakai sistem militer. Nah, Lukas 14 ayat 26 mudah dimengerti kalau pakai sistem militer. Saya tanya, komandan memerintahkan prajurit, hanya ada 2 kata, tidak boleh 3 atau 1. Siap, laksanakan.
Betul tidak? Oke, pertanyaan berikut. Ketika seorang komandan, seorang jenderal memerintahkan kepada prajuritnya, siap laksanakan, tapi izinkan nengok istri melahirkan. Lu boleh tidak? Maaf komandan, mau mengubur bapak saya baru meninggal. Boleh atau tidak? Tidak. Nah, ketika setan-setan tahu bahwa dalam hidup kita itu menuhankan Yesus, dan setan-setan tahu saudara dan saya tidak pernah berkata tidak kepada Tuhan Yesus, disitulah setan gak berani menyentuh kita, karena mereka tahu siapa yang kita taati. Ini yang luar biasa. Maka itu sebelum lebih jauh kita mengenal ketidakterbatasan Tuhan, mari kita kenali diri kita sendiri. Porsi mana di hidup saudara yang belum saudara serahkan kepada Tuhan? Porsi mana? Periksa. Masih ada berapa Ishak yang saudara miliki? Berapa lo? Ishak itu belum tentu satu lo ya. Ada berapa, terserah orang itu punya apa yang paling berharga. Mari kita lihat 3 contoh di Alkitab. Lukas 7. Semua kita nggak akan lupa seorang perwira jenderal di Kapernaum, masih ingat? Punya siapa yang sakit keras hampir mati? Budaknya loh. Maaf, zaman sekarang sulit ada majikan. Kalau punya pembantu divonis dokter sakit keras hampir mati. Mungkin zaman sekarang COVID-19 ini. Ya paling ya carikan BPJS-nya ada atau tidak, bawa ke rumah sakit. Tapi perwira ini luar biasa. Lihat ayat yang ke-9. Mengapa Tuhan Yesus punya berfirman seperti ini? Setelah Yesus mendengar perkataan perwira itu, Yesus ngapain? Heran akan dia. Kenapa Tuhan Yesus heran? Ini loh, perwira ini mengalami ketidakterbatasan Tuhan, karena dia memposisikan Yesus itu Tuhan. Yang mana pada saat itu nggak ada seorang pun dari Israel yang menuhankan Yesus, karena memang belum jadi Tuhan. Maka itu Yesus berkata, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, jadi noleh. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini bukan belum pernah. Baca. Beda enggak belum pernah dan tidak pernah? Beda. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Masih ingat tadi Kisah Rasul 2:36? Supaya seluruh Israel tahu dengan pasti. Nah, hubungkan dengan Lukas 7 ayat 9 ini. Nggak ada seorang pun dari Israel yang punya iman sehebat perwira ini. Iman yang bagaimana? Ayat 6. Ayat 6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Masih ingat ya? Kan diminta oleh perwira ini. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, ini loh, ketidakterbatasan Tuhan terjadi di keluarga perwira ini karena posisi imannya yang luar biasa. Tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya, orang Romawi juga, untuk mengatakan kepada Yesus,
Tuhan. Saudara cari berapa terjemahan? Ada yang bawa bahasa Mandarin? Yang bahasa Mandarin, yang bahasa Inggris. Suah. Jadi perwira ini sudah menempatkan Yesus itu Tuhan. Bahasa Jawa juga menyebut Gusti. Lord bahasa Inggrisnya. Coba saudara berapa terjemah? Lord. Padahal di peristiwa Lukas 7 ini Yesus itu masih jauh ditinggikan oleh tangan Bapa menjadi Tuhan. Coba saya rinci supaya saudara tahu. Ini Lukas 7, belum apa-apa. Ingat tadi kisah Rasul 2:36, dia diangkat, ditetapkan sebagai Tuhan. Tunjukkan ayatnya, kalau Yesus Tuhan. Dia tunjukkan kisah Rasul 2:36. Yesus itu Tuhan. Maka itu jangan orang Kristen dibodohi lagi. Enggak usah diragukan. Oke? Nah, Yesus itu menjadi Tuhan setelah dia naik ke surga. Sekarang saya tarik mundur. Nah, sampai peristiwa Lukas 7 masih lama dan masih jauh enggak Yesus menjadi Tuhan? Jauh. Untuk dia menjadi Tuhan, saya percepat prosesnya. Dia dikhianati dulu oleh Yudas. Lalu ditangkap, diadili dengan tidak adil, disiksa sampai hancur tubuhnya, dibolak-balikkan ke kayak imam besar Kayafas ke Pilatus, balik lagi, langsung disiksa, pikul salibnya, dipaku, mati, dikuburkan, turun ke kerajaan maut, dibangkitkan, naik ke surga. Jadi perwira ini sudah menempatkan Yesus sebagai Tuhan ketika Bapa di surga sendiri belum menuhankan Yesus. Maka itu perwira ini bisa mengalami ketidakterbatasan Tuhan karena perwira ini sudah memposisikan Yesus sebagai Tuhan. Tuhan, kembali ke Lukas 7 ayat 6. Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Mari kita lihat sistem militer. Ayat 7. Begini dia menjelaskan kepada Tuhan Yesus yang belum jadi Tuhan saat itu. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Ini loh, Tuhan itu mutlaknya di sini. Tetapi katakan saja, ayo katakan saja, sepatah kata. Kalau ada orang Surabaya, ojo angger mangakon, yang nggak ngerti nggak usah tahu. Sepatah kata itu cuma sakecap, tuh selesai. Kan luar biasa imannya. Penyakitnya hampir matikan hambanya. Tapi perwira ini punya iman cukup sepatah kata saja. Satu kecap saja. Bukan satu kalimat loh. Kepanjangan. Kalau satu kalimat. Saya tanya kepada saudara. Di dunia ini tidak ada orang yang begitu punya kuasa dalam sisi militer. Kecuali seorang jenderal. Seorang jenderal cukup satu kata saja. Pergi. Kalau prajurit ada yang bantah? Pecat. Pergi. Datang. Cukup katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab, lihat ayat 8. Ini porsi yang perwira ini berikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Walaupun dia jenderal, sebab dia punya atasan, yaitu yaitu kaisar.
di Roma. Betul? Walaupun dia jenderal, dia tetap tunduk gak pada kaisar? Tunduk. Apalagi zaman itu. Masih ingat zaman Roma itu gladiator? Loh, betul nggak? Saudara, zaman itu kalau saudara baca sejarah Romawi, begitu seorang ibu melahirkan anak laki, langsung kata pertama, mama rela kamu jadi gladiator. Artinya mati. Itu setiap perempuan, ibu-ibu di kerajaan Romawi zaman itu, begitu melahirkan anak laki, langsung berkata, siap, mama gak memiliki kamu. Ngeri lu saudara. Itu hukum Romawi. Dan di bawahku ada pula prajurit, sistem militer. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, ayo, sepatah kata ini, pergi. Maka ayo baca. Maka dia pergi. Dan kepada seorang lagi datang. Maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini. Maka ia mengerjakan. Wih, ini yang luar biasa. Dalam nama Yesus, Tuhan yang tidak terbatas, betul-betul Dia tidak terbatas di hidup kita. Kalau saudara dan saya sudah berani ditaklukkan dan menaklukkan diri di bawah otoritas satu-satunya Tuhan, yaitu taat, nurut, tanpa ada kata tapi. Nah, kalau ada di antara kita mendengar ini, baik yang di gereja ini maupun di rumah, habis itu saya mikir-mikir, ya enggak apa-apa, mikir terus lah. Lo nya tuh mau mikir kok. Berarti orang itu tidak akan mengalami ketidakterbatasan Tuhan, karena masih ada berapa porsi di hidupnya yang dia pegang sendiri. Maka itu jujur. Bagian mana di hidup ini? Saya ketemu satu ayat, ya unik ayat ini. Tapi bukan ini yang kita mau bahas, ada dua contoh lagi. Yosua 13 ayat 1. Nah, kita harus mikir. Kalau hari ini kita sudah masuk di minggu pertama bulan Mei, berarti kita tambah muda atau tambah tua? Ya wis, baca ayat ini. Sama-sama. 1, 2, 3. Jangan bilang Yosua, saya. 1, 2, 3. Setelah saya menjadi tua dan lanjut umur, berfirmanlah Tuhan kepada saya. Engkau Daniel dong, Lito, sebut namanya masing-masing. Kamu siapa? Awas lupa namanya sendiri. Iya, Daniel, engkau telah tua dan lanjut umur, tapi dari negeri ini masih amat banyak yang belum kau kududuki. Sudah tua. Umur berapa? Kalau lupa, lihat KTP dah kita cari. Nah, setua ini, porsi mana, wilayah mana, area mana yang belum kita duduki, kita serahkan kepada ketuhanan Yesus. Ada area wilayah kekhawatiran dalam hidup? Jawab dong. Ada. Nah, orang yang sering khawatir, berarti porsi khawatir belum diserahkan kepada ketuhanan Yesus. Maka itu khawatir dipikir sendiri, diudak-aduk sendiri, dia apa-apa sendiri, malah nggak jadi apa-apa. Kalau saya punya istilah gini, jangan tersinggung. Kita ini bodoh atau pintar? Jangan tersinggung. Loh, kok ragu-ragu? Saya nggak bisa ini bodoh. Binatang itu lebih pintar. Loh, kok nggak amin?
Benar nggak? Binatang itu lebih pintar dari kita. Loh, kok nggak percaya tuh? Loh, saya tanya, iya atau tidak? Iya. Sungguh? Dalam hal apa ya? Lihat sapi, kita potong dia kulitnya, kita ambil jadikan jaket. Sudah jaketan kulit sapi, masih pilek juga. Sapi itu nggak pernah pilek. Nah betul. Kalau sapi sering pilek, nggak ada rujak cingur di Surabaya. Karena sapinya pilek, cingur itu kan hidungnya sapi. Maaf. Kucing nggak mandi, berbulu, nggak pakai perfume, nggak bau. Ya kita, lu saya tanya kok, ya sudah, mau sombong apa? Barang mambu sombong. Maaf, lo betul tidak? Binatang itu lebih pintar. Tuhan Yesus pernah berkata, belajarlah kepada burung. Salah satu yang saya pelajari, ya tolong, kemarin saya konseling dengan satu keluarga bahwa anak perempuannya soal pernikahan. Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepada burung. Ternyata nggak ada burung jantan berani kawin sebelum buat sarang untuk betinanya. Maka itu gadis-gadis, kalau engkau sudah cocok dengan seseorang, papa mama kalian dua setuju, pertanyaan final kepada cowokmu, kamu punya pintu berapa? Artinya punya apa? Punya pintu tuh, punya apa? Cepetan lah. Punya rumah. Kalau cowokmu jawab, aduh aku baru punya pintu satu, jangan kawin. Rumah pintu satu tuh sel penjara tahu. Lihat apa cuma satu pintunya. Maka itu Kejadian 2:24 berkata, seorang laki-laki harus meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga mereka bukan lagi dua tapi satu. Artinya satu dapur nggak boleh dua koki. Mama mertua kumpul mantu perempuan, perang dunia ke-7. Dan itu tertulis di Alkitab. Maka itu yang anak mama nggak bisa dikawinkan. Anak mama cocoknya kawin dengan mamanya sendiri. Lu betul tidak? Karena anak mama kalau dikawinkan, istrinya menderita. Karena suaminya selalu berkata, kamu kok masa nggak kayak mamaku? Kamu bersihkan nggak kayak mamaku? Itu jahatnya anak mama. Maka itu mama jangan jahat kamu ya. Biarkan anak itu dewasa. Nah, dari ayat itu kita tahu laki-laki nggak boleh bawa istri masuk ke rumah orang tua. Belajar dari burung. Coba renungkan. Buat sarang burung itu susah atau mudah? Betul? Berarti siapa lebih pintar? Sampai hari ini jarang sekali saya melihat sarang burung jatuh. Loh betul tidak? Jarang kita lihat. Pakai fondasi, diikat di pohon, cepetan jawab. Tidak. Hebat. Angin kenceng, nggak jatuh. Kok bisa? Lebih hebatnya begini. Ternyata tidak ada burung akan pakai sarangnya untuk kedua kali betinanya bertelur dan mengerang. Percaya nggak ini sekarang? Loh, percaya tidak? Nah, kok percaya cuma satu yang lain ragu-ragu? Belajarlah dari burung sana loh. Serius, tidak ada sarang burung dipakai untuk kedua kali. Begitu netas, anaknya besar bisa terbang, sarangnya ditinggal. Saya tanya, sekaya-kayanya seorang konglomerat mau kawin buat rumah, nggak lama istri melahirkan anak besar, rumahnya dibuang? Loh, saya tanya, berarti siapa lebih kaya? Ya sudah. Kok susah bener? Serius? Berarti kita ini bodoh atau pinter? Bodoh. Pernah nggak lihat nggak ada burung terbang luar? Kok salah? Loh, saya tanya cepat. Nggak ada. Luar biasa mereka. Jadi kita ini bodoh atau pintar? Ya sudah, kalau sudah sadar bodoh, gak usah banyak mikir. Bodoh aja kok mikir. Kan gampang tuh hidup itu. Nah, orang yang banyak mikir itu pasti banyak khawatir. Amin. Itu jangan pintar-pintar, melawan Tuhan jadinya. Begini aja lah sudah. Area mana yang saudara belum serahkan kepada Tuhan? Periksa. Contoh berikut. Tadi perwira, sekarang contoh kedua. Lukas 1:38. Maria
Maria mengalami ketidakterbatasan Tuhan setelah dia mengucapkan kalimat ini. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya tanya, di zaman itu loh, bukan zaman sekarang. Kalimat ini risikonya besar atau kecil? Apa besarnya? Mati di rajam batu. Jadi sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Nggak akan pernah terjadi lagi sampai dunia ini berakhir ada gadis nggak menikah bisa hamil. Loh kok nggak amin? Lu betul tidak? Nggak ada. Hanya Maria satu-satunya. Karena dia menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Ketidakterbatasan Tuhan sebagai Tuhan yang tidak terbatas itu unlimited God. Enggak ada batasnya. Akan nyata di hidup saudara dan saya. Kalau saudara dan saya berani berkata seperti Maria. Berarti Maria nurut gak? Betul? Pemilik tunggal dan penguasa mutlak. Lo betul tidak? Tahun 74 saya belajar ayat ini secara khusus. Tiba-tiba kepikir gini. Tuhan tanya, Daniel, aku tahu kamu pasti nurut kalau aku suruh. Tapi kalau kamu Maria, kamu minta aku dua syarat. Kamu minta aku syarat apa? Saya merenung. Syarat apa ya? Wih, muncul. Nah, ini kalau saya. Nah, saya ingin semua kita, baik sudah menikah maupun belum, laki perempuan, semuanya. Pikir kalau saudara Maria, bagaimana syaratnya? Saya menjadikan diri saya Maria, saya mau taat. Ini syaratnya. 1, tolong Tuhan beritahu Yusuf. Ya betul enggak? Saya takut ditinggal dong. Sudah jadi tunangan. Nah maaf ya, segoblok-gobloknya laki-laki goblok. Berarti goblok benar. Meluk tidak, cium tidak, kok hamil pasangannya, pacarnya. Lo ngerti gak pertanyaan saya? Si goblok memikir, kok bisa hamil kamu sama siapa? Aku gak ngapa-ngapain. Nah, jadi syarat pertama saya minta tolong beritahu Yusufnya bahwa saya itu hamil bukan karena macam-macam loh. Itu syarat pertama. Syarat kedua, ini yang buat Tuhan tertawa. Ya, itu saya. Tuhan, saya siap hamil sebelum menikah. Tapi boleh nggak perut saya nggak besar? Loh, kok tertawa? Maka itu coba temukan di hidup saudara. Kalau saudara Maria zaman itu, menurut saya nurut, tapi syaratnya apa? Temukan coba. Ayo mikir. Dari situ saya berkata, Tuhan jadilah kehendak. Jadi kalau saudara dan saya berani berkata kepada Tuhan, jadilah kehendak-Mu, berarti saudara dan saya sudah menempatkan Dia sebagai Tuhan, pemilik tunggal dan penguasa mutlak atas hidup. Nggak bisa apa-apa. Saya tanya kepada saudara, dengan COVID-19, orang mengakui nggak kedahsyatan COVID ini? Iya. Ngeri, saudara. Mata kita nggak lihat bentuknya seperti apa. Awal April yang lalu, saudara, saya bilang, Tuhan jangan terjadi lagi, cukup sekali. Dalam 8 hari saya mau menguburkan mama mereka. Ini anaknya kenal baik saya sejak masih kuliah di Berlin dulu. Karena nggak ada yang mau, ya udah saya makamkan di Lestari, Karawang sana. 4 hari kemudian mereka itu 8
8 bersaudara. 4 hari kemudian anak keempat meninggal. 8 hari kemudian papa mereka meninggal. Saya makamkan lagi, Tuhan, COVID ini jahat sekali. Maaf, saya beri ilustrasi ini ya, saudara. COVID bisa dikalahkan dengan duit. Berapa kali saya dengar orang kaya berkata, dokter, carikan obat yang paling mahal, kami siap untuk bayar. Jawaban dokter apa? Gak ada obatnya. COVID ini gak ada obatnya loh, saudara. Obatnya cuma diri kita, imun. Lalu kita menjaga diri, hidup bersih. COVID itu kalah hanya dengan sabun, tapi jangan minum sabun loh ya. Awas. Saya pernah dengar ada orang kaya, dokter, carikan ventilator yang paling hebat buatan negara mana, kami siap untuk bisa dibawa masuk Indonesia dengan cepat. Masalahnya bukan itu. Maka itu yang masih menuhankan uang, belajar dari COVID. Uang gak bisa dia buat apa-apa. Barang ini mengerikan sekali. Nah, dari kisah ini, peristiwa COVID-19 ini, mari kita menempatkan diri. Siapa Tuhan kita? Maria adalah pribadi yang 100% porsi hidupnya terserah Tuhan. Ini intermezzo aja. Kata Maria itu artinya taat. Maka itu kalau ada wanita pakai nama Maria tapi dua bilang gantian Mario namanya. Udah gitu aja kok itu. Maria kok enggak nurut, awas kamu. Contoh terakhir ketiga, itu Musa. Saudara, kenapa Pak Gembala? Musa adalah pribadi. Oh, ada banyak contohnya, tapi karena waktu. Musa adalah salah satu contoh di perjanjian lama yang mengalami ketidakterbatasan Tuhan dalam hidupnya. Saya temukan waktu dia naik ke gunung untuk bertemu Tuhan. Kan Papa bilang, Musa kamu naik ya, aku mau ketemu engkau. Ingat loh, Papa tidak berkata kepada Musa, Musa 40 hari loh ya, puasa loh ya. Enggak. Musa hanya dipanggil, kamu naik. Ya Musa nurut naik. Nah ini loh ketidakterbatasan Tuhan yang dialami oleh Musa. Musa adalah satu-satunya manusia di dunia yang pernah tersimpan, tersedot, terhisap habis kemanusiaan Musa masuk ke dalam keilahian dan ketuhanan Tuhan kita. Apa itu artinya? 40 hari Musa tidak makan, tidak tidur, tidak minum, tidak kencing, tidak berak. 40 hari. Biarlah tema yang kita pelajari hari ini, Tuhan tidak terbatas. Ayo, izinkan dia menghisap hidup kita. Berarti kata menghisap. Izinkan dia menyedot hidup kita. Izinkan Tuhan menyerap habis hidup kita. Dan ditenggelamkan di dalam diri Tuhan sendiri. Itu Musa. Apa buktinya? Musa nggak tahu kalau itu sudah 40 hari, nggak tahu. Begitu selesai urusan dengan Yahweh Tuhannya, Musa kan turun. Nah, zaman itu belum ada cermin. Musa nggak ngelihat wajahnya sendiri. Begitu dia sampai ke perkemahan Israel, bagaimana orang Israel hari itu? Kaget. Kenapa kaget? Karena mereka lihat, wih, bajunya baju Musa.
tapi wajahnya ditulis seperti matahari terik. Percaya. Musa bingung, ada apa kalian? Kenapa? Mereka berkata, wajahmu Musa, wajahmu. Akhirnya Musa harus pakai penudung, pakai tirai penutup wajahnya. Itulah dahsyatnya. Kalau sampai ketidakterbatasan Tuhan itu nyata di hidup kita, saudara, maka kemanusiaan manusia kita ditelan habis, dihisap habis, disedot habis, masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Jangan bertanya, apa itu mungkin? Mungkin. Kenapa tidak? Karena Tuhan yang disembah Musa, Tuhan yang sama, yang mengasihi kita. Cuma masalahnya, kembali, berapa persen porsi yang kita berikan di hidup kita untuk Tuhan kuasai 100%? Itu masalahnya. Makin hari kita belajar, tidak ada satu bagian pun dalam hidup kita yang kita pertahankan untuk diri kita sendiri. Maka Tuhan yang tidak terbatas itu akan menyatakan dirinya. Saya akan tutup dengan satu ayat ini. Tapi ini berat loh, saya tanya dulu. Mau dengar atau tidak? Wih, nekat itu. Serius. Ketidakterbatasan Tuhan akan nyata kalau ayat ini kita genapi di hidup kita. Lukas 14 ayat 33. Di depan kita ada meja Tuhan. Tadi kita sudah merayakan perjamuan kudus. Sikap Tuhan Yesus ini, Lukas 14 33. Sikap Tuhan Yesus ini yang harus kita miliki. Maka kalau hari ini Lukas 14:33 kita katakan, ya Tuhan, nikmati ketidakterbatasan yang tak terbatas itu akan jadi bagian hidup kita. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Demikian pula orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya. Demikian pula lah siapa? Loh, siapa? Kita. Betul? Yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Coba saudara renungkan, apa sih melepaskan dirinya dari segala miliknya? Punya, tapi tidak memiliki. Kok nggak amin? Telat. Saya ulang. Melepaskan dirinya dari segala miliknya, itu artinya apa tadi? Punya tapi tidak memiliki. Ya sudah. Maka kalau saudara dan saya tidak berani, tidak bisa, tidak mau melepaskan diri kita dari segala yang kita miliki, tidak dapat menjadi murid. Maka kesimpulannya, kalau sudah begini, yang lebih mudah jadi murid Yesus orang kaya atau orang miskin? Ya sudah. Ini firman. Kembali kok tertawa lagi. Yang tidak terbatas akan jadi bagian hidup kita, saudara. Kalau Tuhan tahu, seluruh porsi hidup kita sudah milik Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Pak Gembala, silakan.